Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 7 SMP dalam pelajaran PPKN bersama saya Bapak Epin Sirait. Ya, semoga tetap semangat dan jangan pernah kendor untuk belajar. Ya, tak terasa kita sudah masuki pertemuan yang keempat. Ya, materi pertemuan kita hari ini sudah memasuki bab kedua mengenai norma dan keadilan. Ya, kita masuk ke bagian A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, apa itu norma? Ya, norma itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah artinya aturan, ya, aturan atau peraturan, ya, atau regulasi, itu yang disebut dengan norma. Jadi udah jelas arahnya kemana. Kalau udah ada norma berarti berhubungan dengan aturan. Ya. Kata norma berasal dari kata norm, dari Inggris, nomos Yunani, dan koidah atau Arab atau kaidah dalam bahasa Indonesia, ya, kaidah-kaidah hukum, ya, kaidah-kaidah hukum, ya, yang artinya hukum. Ya, norma adalah suatu institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, dan kemuliaan untuk menghadapi keburukan dan ketidakmuliaan. Ya, itu artinya pengertian norma secara umum atau secara general, ya. Fungsi norma, ya, mengatur perilaku manusia dengan sesamanya manusia dalam lingkungan sosialnya, ya. Jadi ini untuk mengatur perilaku manusia dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial, ya. Karena kalau tidak ada norma, manusia itu sama seperti binatang. Ya. Karena negara kita adalah negara hukum, atau disebut Rechtsstaat, bukan negara berdasarkan kekuasaan atau Machtstaat. Jadi kalau tidak ada norma, yang terjadi hukum rimba dan kekacauan. Ya. Jadi siapa yang kuat dia yang berkuasa. Kemudian mengatur perilaku manusia dengan lingkungannya atau ekosistemnya. Ya. Kalau tidak ada norma, ya, ekosistem atau lingkungan hayati itu bisa rusak. Ya. Manusia bisa suka-sukanya terhadap lingkungannya sehingga merusak alam. Jadi fungsi norma juga ada hubungannya dengan lingkungan hidup, lingkungan tempat tinggal manusia. Jadi fungsi norma itu cukup luas. Norma berdasarkan sumber dan sanksinya. Ya. Norma berdasarkan sumber dan sanksinya ada 4 norma. Ya. Pertama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Ini norma, 4 norma yang ada di negara kita, ya. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Inilah 4 norma berdasarkan sumber dan sanksinya. Kita masuk ke pertama, norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Ya. Sumbernya ini, segala aturan atau peraturan hidup yang bersumber dari lingkungan masyarakat. Ya. Jadi norma kesopanan itu adalah segala aturan atau peraturan hidup yang bersumber dari lingkungan masyarakat. Jadi norma termasuk juga aturan hukum tidak tertulis, ya, karena tidak ada tulisannya, ya. Dia berdasarkan tradisi, ya. Dan walaupun pada hakikatnya hakikat norma itu adalah sama, ya, semua, ya. Hakikat norma, mau norma apapun dia, tapi hakikatnya sama, itu demi keteraturan, ya. Jadi aturan peraturan hidup yang bersumber dari lingkungan masyarakat itu, ya, ada norma-normanya, kesopanan. Contoh, kalau di Indonesia, misalnya di Sumatera Utara, ya, ini tergantung adat istiadatnya, ya.
berasal dari tradisi atau budaya lokal. Ya, contohnya di Medan, ya beda dengan kesopanan menurut orang Medan, beda orang Sumatera, beda dengan kesopanan menurut orang Jawa. Ya. Kalau di Jawa mungkin bicara keras, ya bicara ceplas-ceplos itu tidak sopan. Tapi kalau di Medan itu udah hal yang biasa. Ya, jadi ada perbedaan. Jadi tetap kita mengikuti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana kita berada, aturan itu yang kita ikuti. Misalnya kamu berada di sekolah, berarti yang kamu ikuti aturan sekolah, bukan aturan yang ada di rumahmu. Ya, ya. Kalau di orang Batak itu, kalau sudah dewasa, tidak sopan kalau dipanggil namanya, yang dipanggil marganya, nah, seperti itu. Ya. Atau di Indonesia pada umumnya tidak sopan memanggil nama orang yang lebih tua tanpa ada kata penyebut di depannya. Misalnya kalau yang lebih tua, walaupun ada namanya bisa disebut kalau diawali dengan kata kak atau bang. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan norma kesopanan. Tidak ada aturannya tertulis, cuma tersirat, tapi tetap dijalankan dalam lingkungan pergaulan masyarakat sehari-hari. Ya, contohnya kalau kita di sini tidak sopan kalau makan menggunakan tangan kiri, kita harus makan menggunakan tangan kanan. Itu udah menurut adat, tradisi dan budaya kita. Ya. Kemudian memiliki hubungan dengan adat istiadat lokal, itu sudah menjadi budaya. Jadi ciri khas norma kesopanan itu tergantung budaya dan adat istiadat lokal. Ya, jadi kita dimanapun harus mampu menyesuaikan diri. Apalagi kita adalah negara pluralisme atau negara yang memiliki banyak suku, agama dan golongan. Jadi kita harus mampu beradaptasi, hidup, ya, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda suku dengan kita. Jadi tingkat kesopanannya berbeda, ya. Oke, sanksinya apa kalau melanggar norma kesopanan? Ya, satu, dikucilkan dari lingkungan pergaulan, ya, dikucilkan. Artinya disisihkan, ya, karena dianggap tidak sopan, ya, tidak memenuhi kaidah-kaidah, ya. Kemudian denda hukum adat, ya, di beberapa daerah ada itu, kalau melanggar kesopanan didenda dengan menggunakan hukum adatnya yang berlaku, ya. Jadi kalau misalnya di Pekanbaru atau di Aceh, ya, memakai hukum syariah di sana, jadi tidak sopan kalau di sana perempuan memakai celana li, itu bisa dihukum denda. Jadi harus memakai baju longgar dan menutup sampai ke mata kaki, ya. Itu menurut norma kesopanan di sana, beda dengan di Sumatera Utara, ya. Itu jadi itulah tadi yang berasal dari tradisi atau budaya lokal. Kemudian norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan, ya? Yaitu segala peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani dan kalbu manusia. Ini salah satu norma yang paling tua. Kenapa? Karena norma ini dibawa sejak manusia itu lahir, ya, sama seperti hak ajasi, ya. Ada semenjak manusia sudah mampu menggunakan akal dan pikirannya. Itu yang disebut norma kesusilaan, ya. Contohnya, kamu tahu berbohong itu salah, tapi tetap kamu lakukan. Itu kamu sudah melanggar namanya norma kesusilaan. Ya, padahal di dalam hatimu kamu tidak ingin bohong, tapi tetap kamu lakukan, kamu berbohong. Berarti kamu tidak jujur. Itu sudah melanggar norma kesusilaan. Begitu juga kamu tahu, ya, ke sekolah itu kamu untuk belajar, tapi kamu main-main, ya. Sementara orang tuamu sudah bayar uang sekolah, tapi kamu pergunakan di sekolah waktumu untuk bermain-main. Itu udah melanggar norma kesusilaan. Karena kamu tahu itu salah, tapi tetap kamu lakukan. Itulah yang disebut dengan norma kesusilaan. Sanksinya apa? Ya, memiliki keterkaitan dengan norma agama, ya. Norma kesusilaan itu memiliki keterkaitan dengan norma agama. Masalah salah dan benar, ya. Karena berdasarkan dari suara hati kamu, ya, kamu tahu, ya. Jadi ini masalah moral,
apakah yang kamu tahu itu salah tapi tetap kamu lakukan, berarti kamu tidak bermoral. Ya. Kamu tahu itu salah, kamu tidak melakukannya, berarti kamu memiliki moral yang baik, ya, memiliki nilai-nilai susila yang tinggi. Sanksinya apa? Kalau melanggar norma kesusilaan itu merasakan penyesalan, ya. Seperti kamu misalnya sekolah hanya main-main, baru ketika ditanya orang tua, dilihat hasil nilaimu, kamu pasti akan menyesal, ya. Menyesal telah berbuat salah, tapi tetap kamu ulang, ya. Itu penyesalan, ya, merasa malu, ya. Akibat kebodohan kita, ya, perbuatan salah kita bisa merasa malu, ya. Akibat melakukan tindakan norma kesusilaan, melanggar hal-hal yang berbau susila, ya. Contoh, ya, ada istilah wanita tuna susila. Tuna itu artinya tidak memiliki susila, ya, sudah tidak memiliki lagi rasa malu, ya, sudah tidak memiliki hati nurani, ya, yang dipikirkan hanya isi perutnya saja, ya. Begitu juga orang yang memakai narkoba itu sudah termasuk tuna susila, ya. Dia hanya memikirkan kesenangannya saja, tidak memikirkan apa pengaruhnya terhadap orang lain, untuk keluarganya dan orang tuanya. Ya, baru hilangnya kepercayaan dari orang lain. Ya, kalau kita sudah sering melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hati nurani kita, ya, orang lain pun bisa membaca, ya, bisa membaca karakter kita terlihat kita orang jujur apa tidak. Jadi orang lain mulai hilang kepercayaan kepada kita. Itulah sanksi kalau melanggar norma kesusilaan. Ya, baru merasa bersalah, ya, kita terus merasa bersalah, tapi tidak ada niat memperbaiki, ya, sama aja, ya, sama aja, itu namanya tuna susila, ya. Kemudian norma agama, ya, norma agama. Kita tahu negara kita, negara Indonesia, negara yang beragama, tapi ingat, bukan berdasarkan agama. Kalau berdasarkan agama, berarti di negara itu dia hanya mementingkan satu agama. Tetapi kita adalah negara agama, ya. Menurut pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, setiap warga negara berhak, ya, untuk, ya, melakukan ibadahnya menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, tidak ada pemaksaan, ya, norma agama. Karena dianggap, ya, kita berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya, artinya kita adalah manusia Indonesia yang percaya dengan adanya kekuatan Tuhan. Ya, makanya ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kamu sudah tahu mungkin, ya, mulai dari agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ya, itu agama-agama yang diakui di Indonesia dan beberapa aliran kepercayaan. Ya. Sumbernya norma agama ini, ya, segala peraturan hidup bersumber dari kitab suci, ya, segala peraturan hidup yang bersumber dari kitab suci. Kitab suci mana? Kitab suci agama-agama yang diakui oleh pemerintah. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya seluruh isi kitab suci itu adalah baik dan mengatur tingkah laku perilaku manusia, ya, agar bertindak dan memiliki karakter yang baik. Kemudian iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti dia takut melanggar norma-norma agama, ya. Sanksinya apa? Ya, perasaan berdosa dan ketakutan akan menerima hukuman dari Tuhan. Itu sanksinya kalau melanggar norma agama, ya. Saya kembalikan tadi menurut iman dan kepercayaannya. Kalau yang Kristen mungkin katanya masuk neraka, yang Muslim juga gitu, ya. Jadi apa yang ada dalam kitab suci itu adalah semua baik, tergantung iman dan kepercayaannya. Dan saya ingatkan, kita tetap menjaga toleransi kita sama berumat beragama dan tidak memaksakan kehendak kita. Ya. Kemudian yang terakhir norma hukum. Nah,
ini norma yang paling keras. Ya. Dan ini ya, kalau norma agama tadi termasuk juga norma ya yang memiliki aturan tertulis, ya tertulis ya. Kitab suci itu kan aturan-aturan yang tertulis, petunjuk-petunjuk untuk melakukan hidup yang benar, ya dan menjalani kebenaran. Sama dengan norma hukum. Norma hukum ini adalah aturan hukum yang tertulis, ya dan terkodifikasi. Maksudnya terkodifikasi artinya memiliki ayat dan pasal, juga penjelasan. Ya. Sumber ya, segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah negara yang dibuat untuk mengatur perilaku warga negaranya terhadap sesama warga negara dan begitu juga hubungan warga negara dengan negaranya. Jadi hukum ini ya hukum mengatur tingkah laku perilaku warga negara agar menjadi warga yang taat hukum. Tujuan negara satu, menciptakan kedamaian dan keamanan, ya. Kedua, menjaga ya keberlangsungannya hak-hak ajasi manusia. Ya, itu fungsi hukum dalam negara. Kemudian sumbernya dari mana lagi? Konstitusi negara atau undang-undang dasar negara, ya. Karena hukum yang tertinggi itu adalah undang-undang dasar. Jadi yang di bawahnya itu mengacu kepada undang-undang dasar. Jadi segala hukum yang peraturan yang dikeluarkan di suatu negara itu harus berdasarkan konstitusi negaranya atau undang-undang dasar negara. Seperti kita, segala hukum peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik itu pemerintahan pusat maupun daerah, itu harus sesuai dengan undang-undang dasar negara kita Republik Indonesia, itu undang-undang dasar tahun 1945. Kemudian apalagi sumber-sumber norma hukum itu, kitab undang-undang hukum pidana dan lain-lain seperti hukum perdata, ya. Ini untuk mengatur hubungan, ya pidana ini mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, manusia atau warga negara dengan negara. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Begitu juga mengenai hukum perdata, mengenai hukum ekonomi, ya. Hukum perjanjian. Kemudian sanksinya apa? Ya, kalau melanggar hukum norma hukum, ya hukumannya kurungan atau penjara. Ya, harus menjalani proses sidang. Jadi sudah ditentukan, ya berapa lama kita diproses secara hukum, ya atau dipenjara menurut kejahatan yang dilakukan. Ini harus melalui proses peradilan dan seadil-adilnya, ya. Dan tetap menganut paham ajas praduga tak bersalah. Makanya kita orang yang sudah terkena pidana menjadi tersangka tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Karena kita masih menganut paham ajas praduga tak bersalah. Kemudian hukum denda, ya hukum denda misalnya tilang atau apa ya, itu termasuk dalam norma hukum. Melanggaran aturan lalu lintas bisa kena tilang, tidak membayar pajak didenda, ya seperti itu. Jadi sampai di sini pelajaran kita. Tapi ada satu pertanyaan saya, ya kita ingat inilah pentingnya norma. Apa jadinya kalau dunia ini atau negara kita ini tidak ada norma? Maka hidup kita semuanya akan hancur atau musnah. Ya, yang terjadi adalah hukum rimba. Ya, manusia akan bertindak barbar seperti binatang. Jadi inilah pentingnya norma. Apalagi negara kita berdasarkan hukum atau yang disebut dengan Rechtsstaat, bukan berdasarkan kekuasaan atau Marktstaat. Demikian materi hari ini. Kita lanjutkan di tayangan berikutnya, dilanjutkan di bab, masih tetap bab kedua, tapi udah di opsi yang B. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu gunakan akal sehat. Sekian dan